I just had to let you know you're. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Alif Rahmat Fadila dari Prodi Manajemen dari Universitas Negeri Surabaya. Bagaimana keadaan kalian? Saya harap sehat-sehat ya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan data dari data yang sudah saya olah. Data tersebut adalah data angkatan 2025 Prodi Manajemen di Universitas Negeri Surabaya itu sendiri. Tanpa lama-lama, langsung saja kita ke tabel yang pertama. Nah, di sini ada tabel domisili cross tabulation, yaitu tabel yang menunjukkan asal dari seluruh mahasiswa. Kita memberikan dua pilihan, yaitu dari Surabaya dan luar Surabaya. Jika dilihat dari data asal daerah mahasiswa yang ada pada prodi ini, dapat disimpulkan bahwa prodi ini banyak diminati oleh mahasiswa luar Surabaya. Dengan total data dari seluruh kelas yang berasal di luar Surabaya sebanyak 194 orang atau mahasiswa, dan yang berasal asli di Surabaya sebanyak 122 orang atau mahasiswa. Dari total keseluruhan mahasiswa yaitu 316 mahasiswa. Oke, lanjut ke tabel yang kedua. Di sini ada tabel berdasarkan jenis kelaminnya dari setiap kelas ya. Nah, dapat dilihat bahwa data karakteristik berdasarkan jenis kelamin dari 9 kelas yang saya amati, terdapat adanya perbedaan gender yang cukup signifikan. Dari total 316 mahasiswa itu tadi, terdapat 202 orang itu mahasiswi atau perempuan, dan 114 orangnya itu laki-laki. Dengan mayoritas setiap kelasnya, dari kelas A hingga I, didominasi oleh perempuan atau mahasiswi. Namun di satu-satunya kelas yang dimana jumlah laki-lakinya lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu kelas IUP. Meskipun total orangnya hanya 5 orang, dengan total laki-laki 4 orang dan perempuan 1 orang. Yang ketiga ada tabel akomodasi dari rumah ke kampus berdasarkan domisili. Di sini ada berbagai macam akomodasi dari rumah ke kampus, dan yang terlihat paling banyak adalah penggunaan kendaraan pribadi, yang dimana 142 orang dari luar Surabaya dan 99 orang dari Surabaya itu sendiri, dengan total pengguna kendaraan pribadi 241 orang. Lalu ada pilihan akomodasi yang kedua paling banyak ialah ojek online, dengan banyak total 26 orang, yang masing-masing dari luar Surabaya 17 orang dan 9 orang dari Surabaya. Lalu yang ketiga ada jalan kaki, yang banyak totalnya 23 orang, dengan masing-masing 16 orang dari luar Surabaya dan 7 orang dari Surabaya. Dan jika dilihat dari transportasi yang lain tidak cukup dominan. Hanya ada beberapa, seperti kendaraan pribadi dan ojek online ini ada 1, lalu kendaraan pribadi dan transportasi umum hanya 5, dan kereta api hanya ada 14 orang. Ini berbeda penulisan saja. Maka jika ditotal 316 mahasiswa. Jadi kemungkinan kebanyakan orang memilih kendaraan pribadi karena lebih efisien. Lanjut ke tabel yang keempat. Di sini ada
tabel akomodasi dari kampus ke rumah berdasarkan domisili. Tidak jauh berbeda seperti tabel sebelumnya, hanya saja tabel sebelumnya yaitu tabel akomodasi dari rumah ke kampus. Kali ini dari kampus ke rumah atau pulang. Dari banyaknya pilihan tersebut, kendaraan pribadi masih tetap menjadi dominan atau pilihan setia untuk mahasiswa lokal atau mahasiswa asli Surabaya itu sendiri. Sama dengan mahasiswa dari luar Surabaya, juga banyak yang memilih menggunakan kendaraan pribadi dari banyaknya pilihan transportasi lainnya, seperti kereta tadi, transportasi umum, ataupun ojek online. Mungkin dari banyaknya pilihan menggunakan kendaraan pribadi dan jalan kaki itu dapat lebih menghemat pengeluaran dan waktu daripada menggunakan akomodasi, ojol, dan transportasi umum atau bahkan kereta. Lanjut ke tabel yang kelima. Di sini ada tabel akomodasi dari rumah ke kampus. Sama seperti yang tadi, hanya saja kali ini tidak ada domisilinya, tapi berdasarkan kelas masing-masing. Nah, dapat dilihat dari kendaraan pribadi menjadi pilihan utama yang masih tidak tergantikan. Sebanyak 241 mahasiswa dari seluruh kelas menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat kuliah, dengan angka tertinggi di kelas 25E sebanyak 34 orang. Selain itu, terdapat 26 mahasiswa yang mengandalkan ojek online, 14 mahasiswa menggunakan kereta, 14 orang menggunakan kereta, dan 23 orang menggunakan jalan kaki atau memilih berjalan kaki. Untuk pilihan berjalan kaki sendiri, mahasiswa yang paling banyak ialah dari kelas 25B. Sehingga menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa dari kelas 25B tersebut berada tinggal di dekat kampus. Oke, yang terakhir di sini juga masih sama seputar akomodasi dari kampus ke rumah berdasarkan kelasnya. Data pada tabel transportasi dari kampus ke rumah tidak menunjukkan perbedaan dengan menunjukkan angka yang sama dengan data dari rumah ke kampus. Hal ini menunjukkan adanya pola transportasi yang stabil dan konsisten. Mahasiswa tidak cenderung berganti transportasi. Mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi, menggunakan ojek, yang berjalan kaki, maupun 13 mahasiswa yang pengguna kereta api juga konsisten menggunakan moda transportasi tersebut. Terlihat jelas di kelas 25E dengan jumlah tertinggi 34 orang dan kelas 25C 32 orang itu mendominasi kendaraan pribadi. Sedangkan berjalan kaki seperti yang saya bilang di tabel sebelumnya masih dipegang di kelas 25B sebanyak 6 orang, dan kedua ada kelas 25G dan 25I sebanyak 4 orang. Sehingga menyimpulkan kelas-kelas tersebut menunjukkan bahwa mahasiswanya banyak yang tinggal di sekitar lingkungan kampus sehingga tidak menggunakan akomodasi transportasi entah kendaraan pribadi ataupun ojek online, karena menggunakan jalan kaki saja bisa ditempuh. Lalu dari pengguna kereta api terdapat 13 mahasiswa yang sama halnya seperti tabel sebelumnya, masih dari kelas 25A, 25D, dan 25B yang terbanyak menggunakan kereta api. Oke, mungkin cukup sekian presentasi data dari saya. Apabila ada kekurangannya,
Mohon dimaafkan dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.